Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifur rahimahullah. Dibuka kitab Matan Ajrumiyahnya. Sudah dibuka? Dimulai apa perkenalan dulu ini? Jadi kalau tak kenal maka tak kalau sayang tak ya oke lah, mungkin ya ada santri yang baru mungkin belum tahu atau belum kenal. Yang sudah tahu ya tidak apa-apa supaya lebih tahu lagi ya. Sudah, jangan berisik iki, walaupun ngaji ya forumnya seperti ini, tapi nanti setelah saya baca, kita baca bersama-sama. Nanti kalau ada yang saya suruh baca harus bisa baca, supaya ada nilai plusnya. Coba praktek, karena rata-rata ini masih nol putul ya tentang ilmu alat. Padahal itu penting untuk memahami Al-Quran, hadis, kitab-kitab ulama salaf itu harus mateng ilmu nahwune. Muatan hanya kalau di sekolah hanya berapa jam satu minggunya, belum ada apa-apa. Nang dinia ya dilu, belum pemahaman yang lebih detail lagi. Mungkin dengan mengaji semacam ini lumayanlah ada nilai tambahnya. Mudah-mudahan bisa difaham dan bermanfaat. Sudah dimulai ini perkenalannya? Ya, perkenalkan, nama saya Abdus Salam ya. Ibu saya asli Bunga ya, Bunga Sampurnan sana. Rumah saya itu aslinya ya di belakangnya Langgar Agung Pondok Pesantren Komarudin. Itu ada masjid kecil makamnya Mbah Komarudin. Rumah saya yang kenceng masjid pas itu. Rumah mbah saya dulu ya. Ibu saya asli orang Sampurnan Bunga ya, asli Bunga. Kalau ayah saya itu asli Pasuruan. Tahu Pasuruan ya? Pernah ke sana? Kemana? Ke makamnya Mbah Hamid. Tuh. Itu. Kemudian satu saudara saya hanya 11 ya. Hanya 11. Saya yang nomor 5. Kalau tahu Pak Ali Murtado, kakak saya itu yang pertama, yang biasanya pakai Vespa, kopiahnya tinggi itu kakak saya yang tertua. Jadi 11 semuanya, meninggal 3, sekarang tinggal 8. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua, kita semua sehat panjang umur ya, untuk ibadah kepada Allah. Secara singkat, asbabul wurud. Apa asbabul wurud? Sebab-sebab terjadinya saya mengajar di Al-Islah. Perlu saya ceritakan ini ya, supaya tahu. Itu ketika tahun 94 setelah saya pulang dari melalang buana ke beberapa pondok pesantren ya. Ya ini sekedar tahadus ini ya, enggak sekedar, ini menceritakan nikmat. Alhamdulillah saya mulai kecil sampai remaja sampai menginjak tua, saya itu masuk beberapa pondok pesantren. Ya enggak lama sih. Mungkin kalau digabungkan itu hanya 9 tahun. Yang lama di Ploso Mojo Kediri, Al-Falah Ploso Mojo Kediri 6 tahun, sekolah 4 tahun, musyawarah Fathul Qorib Fathul Muin 2 tahun, menginjak Fathul Wahab saya pindah ke Sarang Pondok Pesantren Al Anwar Kiai Maimun Zubair almarhum 7 tahun. Tadi di Ploso 6 tahun, di Sarang setahun. Kemudian yang 2 tahun kan 9 tahun, yang 7 tahun itu di Ploso 5 tahun, di Sarang 1 tahun. Di Sarang saya sudah tidak sekolah lagi, di forum musyawarah, di forum ngaji-ngaji pada beliau Mbah Maimun, termasuk
teman dan kakak kelas saya adalah yang lagi viral itu, Gus Baha. Nah, itu kakak kelas saya. Tapi dia orang alim. Kalau saya kan tidak alim, tapi alum, ya. Alum, ya. Makanya ya masih ingat pada saya ketika datang ke dukun itu, ingat saya. Di sarang 1 tahun. Di sana yes, ngaji lagi kepada Mbak Maimun beberapa kitab. Sana khusus tafakufiddin, memang orangnya alim-alim. Singkat cerita, setelah dari sarang, saya mondok dari satu pondok ke pondok pesantren yang lain. Di pondok salaf itu ada istilah pondok kilatan, ya. Kilat itu seperti kilat. Jadi mondok dulu tapi oleh kitab akeh gitu loh. Oleh kitab akeh. Saman pernah yang ngaji tafsir Jalalain kepada Yai ya. Tafsir Jalalain itu di pondok pesantren salaf kalau kilatan itu 15 hari hatam. Melawas sampai akhir. Saya percaya apa tidak? Gitu. Memang yang ngaji sudah alim-alim, tertata, SDM-nya enak. Jadi ngaji itu betul-betul faham. Terus kadang diterangno lafat makna khatam 15 hari. Ngajinya full. Jadi kamu sudah supaya tahu bahwa pondok pesantren di sana itu, pondok-pondok salaf itu seperti itu. Banyak keistimewaannya, tapi ya juga ada kekurangannya. Bagaimana pondok yang sekarang juga begitu. Jadi pindah dari pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain ini apa? Ya tidak lama, ada yang 1 bulan saya itu. Bahkan pernah mondok 15 hari saya itu. Mondok ke 15, tapi khatam kitab pisan. Jadi ada kilatan, istilahnya biasanya itu Maulid, Syawal, ada pengajian khusus, Ramadan. Ya itu. Kemudian Dzulhijjah atau musim haji itu banyak kilatan. Pernah di Kewagean, ya, Kiai Abdul Hanan yang masih hidup ya, Kewagean Kediri pernah. Kemudian di Papar ada, di Pondok Al-Huda Al-Jazil juga pernah, di Bustanul Hidayah juga pernah, di Pondok Petuk yang sekarang ada kitab-kitab maknanan itu, produksi Petuk itu pernah ke sana juga. Kembatoan juga pernah, Bustanul Arifin, Pondok Pesantren Arifin. Ke Jawa Tengah juga pernah, ke Kajen Yai Sahal Rois Am NU tahun sebelum Yai siapa ya? Sebelum Yai Ma'ruf Amin. Sekarang kan Yai Miftahul Akhyar. Sebelumnya Yai Ma'ruf Amin, sebelumnya Yai Sahal Mahfud. Itu Rois Am NU asli Kajen. Pernah juga saya di sana. Siapa? Pokok kalau saya hitung ini, maaf tidak mengoleksi pondok pesantren ya. Ada 15 pondok pesantren yang saya ingat di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini memberi semangat kepada Anda. Perlu tahu berapa pondok pesantren itu. Yang penting kata guru saya dulu begini. Mondok itu kalau bisa, mondok yang pertama, di pondok di mana mondok pertama, paham ya? Itu minimal 6 tahun. Kalau belum 6 tahun jangan boyong. Kecuali darurat. Darurat itu misalnya sakit, loro-loroan, kan pondok kadang-kadang jodoh-jodohan, gak kerasan akhirnya sampai loro akhirnya. Les enggak bisa, enggak ada jalan lain ya enggak apa-apa. Pokoknya kalau bisa pondok pertama itu 6 tahun. Kalau belum 6 tahun jangan boyong, jangan pindah dulu. Walhasil kalau 6 tahun itu kan titik-titik kan wis rada iso titik-titik lah ngaji ya. Itu perlu mondok pindah lagi supaya apa? Banyak pengalaman. Karena siji pondok itu siji sistem. Siji cara ya, supaya banyak pengalaman. Lek durung 6 tahun lek iso aja boyong. Sampai disebut hubul intikal alamatul konyol katanya. Seneng pindah iku alamatnya konyol gak sukses. Mondok sik setahun durung iso apa-apa pindah maneh. Ya iku hubul intikal alamatul konyol. Ya, kalau sudah 6 tahun lah iso pindah supaya tahu pondok sana. Bahkan kalau dengan pindah-pindah itu selain banyak pengalaman juga semakin banyak teman, iya apa enggak? Dan yang tidak kalah penting banyak punya kiai, iya apa enggak? Para kiai, guru-guru kita itu kan setiap waktu mendoakan. Kalau kita maaf, kalau mondok pada satu pesantren saja, sindungano ya yai siji tok. Iya kan? Kalau beberapa pesantren berarti akeh yai sindungano lah mandi kabeh lah ketrimo kabeh lah enak ya. Nah ini sekedar pengalaman ya. Kemudian secara singkat tahun 94 setelah saya pulang dari Melalang Buana itu saya menetap di rumah. 90 sampai 94 itu masih sering kilatan itu, pondok kilatan. Tapi 94 mulai menetap di rumah. Kepethuk Romo Yai Maimun ini saya, Yai Maimun Adnan almarhum ini. Di sini Bunga ini masih semua satu keluarga. Pondok Komarudin, Alislah ini semuanya muaranya sama. Saya juga
keramat gandul, ngerti keramat gandul itu? Ya termasuk jajaran keluarga ya situ. Ya. Cuma saya itu dari pihak ibu saya binti apa? Ibu saya namanya Haja Bariro, binti Afifah, binti Khaira, binti Ismail. Mbak Ismail itu pengasuh pondok pesantren Komarudin yang kesekian. Muncul akhirnya ya Mbak Komarudin. Ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi ya apa? Supaya kita bisa mencontoh beliau itu loh. Jadi tahun 94 itu bertemu dengan Yai Maimun. Waktu itu Yai Maimun masih mengajar di pondok taklim. Waktu itu di pondok sebelah makam itu. Ya. Saya jumpa pada itu. Terus saya kepethuk terus ngomong ini, "Awakmu wis nang omah dalam?" Nggih. "Ya ayo melok mulang-mulang nang Islah. Dulino nang omah ngoten." Ini cerita ya. Akhirnya saya main-main ke Pondok Selatan sana, bertemu dengan beliau dan almarhum Pak Bisri. Pak Bisri yang lebih dulu, siapa? Pak Bisri Ansor, bukan Pak Bisri yang apa? Yang barusan ini ya. Ya. Bisri siapa yang kedua ini? Bisri Adlan ya. Tadi almarhum Pak Bisri Ansor itu suaminya Bik Kim itu ya. Dengan Yaimun, dengan saya ngomong-ngomong tentang Al-Islah waktu itu dinia. Singkat cerita sejak itulah saya mengajar di Al-Islah tahun 95. Jadi saya mengajar di Al-Islah 95 sampai sekarang ini. Tahun sudah berapa tahun itu? Ya sudah banyak lah pokok. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau di sini kan mulai 2000 saya mengajar di sini di utara ini mulai 2011 sejak adanya Alia. Saya diajak lagi oleh beliau. Beliau waktu itu ngajar balago. Ya, ngajar mantek ya, balago, saya ngajar alfiyahnya. Setahun cuma, setelah setahun dia semakin sepuh, akhirnya diserahkan kepada saya itu pelajarannya ya. Itu cerita Asbabul Wurud ya, saya mengajari Al-Islah. Singkat lagi, kemudian tahun 2004 itu ketika itu saya masih di rumah mertua saya sana ya, di Yai Haji Mas Abdul Qadir, saya masih menetap di sana. Waktu itu mau Ramadan 2004 saya dipanggil, kan beliau mau umroh Ramadan ya, umroh selama Ramadan full dengan Ustadz Muttaqi. Dulu ada guru Komarudin yang alim yaitu Pak Muttaqi, alim orangnya, alfiyah ngeces. Saya dulu belajar alfiyah kepingin iso gara-gara melihat beliau. Lek mulang gak ada yang kitab soalnya apal itu. Orangnya delala umurnya gak dawa. Pak Muttaqi itu alim orangnya. Saya dengan balik Pak Muttaqi dipanggil. Singkat cerita, wes ngaji posoan sing ganti, saya disuruh ganti ngaji posoan itu. Pak Muttaqi yang ganti tafsir Jalalain setelah subuh, setelah duhur, saya setelah asar. Dikon ngisi ngaji selama Ramadan itu. Sudah, nggih insyaallah. Singkat cerita, dapat beberapa hari Pak Muttaqi datang ke rumah saya. Sampai sampai dikon ngimami traweh gitu loh. Ngimami traweh hataman gitu. Waduh iki rek ya. Kon ngimami traweh hataman gitu. Tapi pikir iki gak gelem iki. Ate gelem iki ngerasa Qur'ane durung lanyah ya. Gak gelem iki, ini kesempatan. Kalau ndak begini saya ndak mempeng derese gitu deh. Pun ngeten mawon Pak, panjenengan wangsul rumiyin benjing kula tak sowan dhewe. Teng Romo Yai Maimun. Tak angen-angen tak pikir-pikir. Wah, ini kesempatan nih. Kalau ndak begini gak deres Quran gak lanya-lanya iki. Wis akhirnya saya sowan. Singkat cerita, nggih, matur suwun kula dikan mulang ngaji. Kersane kula mbok sinau terus Pak Muttaqi kula nggih ngimami traweh. Iya gak apa-apa hataman jan. Nggih matur suwun lan pendungane. Matur suwun niku apa? Dengan begini akhirnya saya akan gelem deres. Akhirnya itu Ramadan 2004 itu hataman traweh itu. Maksudnya sak trawehan sak juz. Saya ngimami. Akhirnya itu berjalan sampai 2014. Jadi ben Ramadan saya ngimami di Wian. Alhamdulillah. Singkat cerita, setelah kejadian itu semua tak angen-angen. Beliau adalah orang yang menuntun saya untuk mengamalkan ilmu baik tentang kitab-kitab salafnya atau kitab-kitab kuningnya dan juga untuk mengamalkan Al-Quran. Tadi beliau juga mendapat pahala semua. Allahumma amin. Jadi saya juga begitu sekarang ingin
sejak dulu ingin ngaji-ngaji semacam ini itu, tak pikir-pikir kesempatan sudah tidak seperti ketika muda dulu. Sekarang kan sudah tua saya ya, cuma masih merasa muda gitu saja. Cuma tak pikir-pikir kasihan anak-anak ini tidak ada waktu. Terus saiki setelah Ramadan kemarin mengadakan ngaji, terus saya ngomong-ngomong dengan Romo Yai, akhirnya diadakan ngaji ini. Walaupun tidak Ramadan, walaupun 1 kali 2 kali, wis kitab cili-cili, sementing untuk supaya anak-anak ini ada dasar, bu ilmu alat nanti ada fikihnya gitu. Oke, monggo. Saya juga bagaimanapun saya ini diajari oleh almarhum untuk mengajarkan ilmu. Bisa difahami ya? Nah, wis sudah. Inilah secara asbabul wurudnya saya mengajar di Al-Islah mulai 9495. Jadi banyak santri-santri Al-Islah, alumni Al-Islah sing wis tak pulang-pulang wis dadi kiai kabeh ya. Dadi kiai kabeh. Termasuk Kiai Ali Murtado yang di Bayat itu ya. Itu murid saya itu. Angkatan pertama itu 95 itu. Wis dadi kiai, dia punya pondok, kitabe rada iso ya lumayan lah. Ya. Qur'ane ya nanya. Itu termasuk murid saya dan lain sebagainya. Ini tahaddus bin nikmah. Dan banyak alumni-alumni yang lain. Saya kira ini sekedar pengenalan dan untuk menjelaskan tentang asbabul wurud itu. Saya kira sudah saya cukupkan sekian. Mari kita buka juga awal. Sudah ya? Ini saya tidak bawa kitab loh ini ya. Gak apa-apa. Nek Jurmiyah ya insyaallah hafal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya langsung ini bab kalam. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun thumma harfun jali makna. Bener ngono ya? Bener gak salah? Al-kalamu utawi kalam huwa ya kalam. Pelan-pelan tak balen-baleni, engko takon maca bareng, engko coba nanti harus bisa kalau suruh saya baca. Baik yang perempuan juga begitu, harus siap ini. Gawe dok gak lanang tok takon maca engko. Ya. Cek persiapan dibeki. Al kalamu utawi kalam huwa ya kalam iku al lafdzu lafat al murakkabu kang den susun apa lafat. Ya, disusun al murakkabu kang den susun apa lafat. Al mufidu kang duweni faedah apa lafat. Tak baleni al kalamu utai kalam ini jadi mubtada. Tandane nganggo apa? Mim. Mim itu singkatan dari mubtada. Karena mubtada maka al kalamu dibaca rofa. Mubtada itu harus dibaca rofa. Huwa ya kalam. Ini kalau saya terangkan ini ilmu balaghah. Huwa ini diarani dhamir fasol. Dhamir fasol. Iku al lafdzu lafat ini jadi khobar. Tandanya pakai apa? Kho itu singkatan dari khobar. Khobare mutada wajib rofa. Makanya al-lafdzu bukan al-lafdho, bukan al-lafdhi. Ya. Ini rofa. Alamat rofae dhamma sebab isim mufrad. Terus al-murakkabu kang den susun apa lafat. Jadi apa gini ini namanya? Naat itu sifat. Sifatnya lafat al-murakkabu kang den susun apa lafat, yang tersusun lafat tersebut. Paham? Ngene iki terkipe diarani naat. Naat itu ikut man'ut. Al-lafdzu tadi kan rofa, khobar. Maka al-murakkabu juga ikut rofa. Iki naat dengan man'ut. Wes al-mufidu kang duweni faedah apa lafat, kang duweni faedah apa lafat bil wad'i kelawan bahasa Arab kene, strip kelawan den sejo ya kene. Al-murakkabu kang den susun apa lafat, al-mufidu kang duweni faedah apa lafat bil wad'i kelawan bahasa Arab utawa apa disejo. Sudah lengkap semua? Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Al kalamu utawi kalam. Huwa ya kalam. Iku al lafdzu lafat. Al murakkabu
kang den susun apa lafat al mufidu kang duweni faedah apa lafat bil wad'i kelawan bahasa Arab utawa kelawan den sejo. Coba saya terangkan dulu. Sebelum menerangkan, coba ada yang baca. Kamu baca. Kamu kelas 3. Ayo. Baca yang keras. Harus bisa. Ya. Duweni faedah. Al mufidu kang duweni faedah apa lafat? Utawa kelawan bahasa Arab. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada istilah kalam. Apa itu kalam? Ya. Kalam itu ya, coba suatu susunan. Apa susunan itu? Susunan ya. Suatu susunan bisa disebut kalam menurut ahli nahwu itu harus memenuhi 4 kriteria ini. Apa? Lafaz yang tersusun, yang mempunyai faedah, yang terdiri dengan bahasa Arab, atau lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan ada berapa itu? 4. Tak boleh nih. Suatu susunan bisa disebut kalam menurut ahli nahwu harus 4 ini kriteria ini masuk semua. Harus lafaz, harus tersusun, mempunyai faedah dan berbahasa Arab. Misalnya ada contoh begini, perhatikan. Wis gak apa-apa gak ribet nerangno ngawang ae ya. Wis pokok sampean mikir insyaallah iso. Pokok menjada wajada ya. Coba yang bersungguh-sungguh berhasil diterangkan itu diperhatikan, diangen-angen cek melbu ya. Aja nglambiar pikirane nang kene wonge nang kene pikirane nang jaba kono. Diterangno ya gak nyambung, ketara gayae. Ya, perhatikan. Jangan tidur ya. Coba yang perempuan jaga itu, jangan tidur. Ngaji ndak lama, paling suwe sak jam. Akan dombrose lho sampean nang kamu. Ya, akan ngomong nganggur. Ya, kalam itu lafaz yang tersusun, yang mempunyai faedah, yang berbahasa Arab. Jadi gini. Pertama untuk lafaz. Lafaz itu apa? Suara yang mengandung huruf hijaiyah. Misalnya hadara rajulun, hadara rajulun. Ini menurut ahli nahwu disebut lafaz. Karena ada suara. Iya apa enggak? Lah karena suara itu plek kopengmu ya. Yang mengandung huruf hijaiyah hadara hadatra rajulun ra jim lam, suara yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi kalau hadara rajulun hanya ditulis tapi tidak diucapkan, itu tidak disebutlah lafaz. Karena lafaz syaratnya apa? Suara yang mengandung huruf hijaiyah. Paham? Yes. Murakkab itu artinya apa? Tersusun minimal 2. Le ono fi'il, ono fa'il, le ono mutada, ono khobar. Paham? Tersusun itu namanya murakkab. Jenenge murakkab itu ya ndak 1, minimal 2. Ya. Kemudian mufid yang bisa memberi faedah. Artinya kata-kata tersebut bisa difaham tanpa ada penjelasan yang detail, wis paham. Hadara rajulun, telah hadir seorang laki-laki, bahasa Indonesianya hadara rajulun, yo lafat, yo tersusun, 2 kan? Yo berfaedah. Wong lek ngrungokno telah datang lelaki, insyaallah yo paham. Lek gak paham yo mbu apane iki yo kenemenen. Itu namanya mufid. Terus bil wati itu bahasa Arab. Hadara rajulun bahasa Arab kan? Nah, berarti kalau kata-katanya tidak bahasa Arab, telah datang lelaki, ini tidak disebut wado, walaupun lafaz murakkab mufid tapi tidak wado, karena wado ini syaratnya kudu bahasa Arab. Ada yang menafsirkan wado ini harus disengaja, berarti lek ono ngomong tanpa ada unsur sengaja, misalnya ono ngelindur, ngerti ngelindur gak? Hadara rajulun, sudah lafaz gak itu?
Lafat karena suara mengandung huruf hijaiyah. Murakab enggak? Murakab. Berfaedah enggak? Wong sing ngrungokno paham, tapi sing ngomong kan enggak sadar. Lah ini nanti tidak disebut wadok dengan tafsiran yang kedua yang harus disengaja tadi. Karena wong kelinderu enggak sengaja gitu loh. Paham, Rek? Yes. Sekarang ada contoh. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun utai Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Sudah ya? Itu disebut kalam apa tidak? Sudah lafaz? Sudah ya? Karena tadi suara mengandung hijaiyah. Murakab Muhammadun iku Rasulullah, ana mutada ana khabare. Ya. Bahkan telu kata-katanya itu Muhammadun Rasul dengan Allah. 3 kan kata-katanya itu. Sebagai murakab. Sudah mufid, berfaedah. Sudah. Bahasa Arab? Iya bahasa Arab. Sing ngomong Muhammad Rasulullah sengaja apa enggak? Aku ngomong lah sengaja kan, aku gak ngelindur ya kak, apa misalnya, ngame misalnya. Berarti Muhammadun Rasulullah disebut kalam menurut ahli faham. Yes. Sekarang ada contoh gini. Idza jaa rajulun. Idza jaa rajulun. Maknane idza jaa nalikane teka sapa rajulun wong lanang. Ini sudah lafaz enggak? Sudah? Kenapa? Suara mengandung huruf hijaiyah. Idza jaa ya. Murakab enggak itu? Idza siji jaa loro rajulun telu. Murakab enggak? Ya, sudah ya murakab ya. Langsung mencolot. Sudah wadok enggak? Bahasa Arab enggak? Atau dengan sengaja enggak? Nah, tapi sudah berfaedah apa enggak? Apa terjemahnya kan? Apabila datang seorang laki-laki sudah mufid? Belum. Lek ono apabila mesti ada maka. Lek cara ilmu nahwu ini lek ono syarat pasti ada jawab. Itu kan apabila lelaki datang maka. Lah ngono kan? Maka istrinya melayani misalnya. Iya. Lek ngono ya wis gitu. Paham? Berarti idza jaa rajulun tok tanpa ada makanya tidak disebut kalam. Kenapa? Karena hanya mencocoki lafaz murakab wadok, belum mau jelas. Sekarang begini, idza jaa rajulun ya apa istilahnya? Jaa apa istilahnya? Ja'at imra'atuhu. Apabila datang lelaki maka datang istrinya. Sudah kalam ini? Sudah kalam? Apabila datang suami maka datang istrinya. Sudah kalam enggak? Idza jaa rajulun ja'at imra'atuhu. Maknane nalikane teka sapa rajulun ja'at mongko teka sapa imra'atahu, bojo wadone rajul. Sudah kalam? Kenapa kok kalam? Lafate wis, murakabe wis, fadhoi. Sekarang sudah mufid karena ada makanya itu loh. Ngerti makalah? Mongko jim lek nulis kesai. Ini sudah disebut kalam. Lek mang belum ada jaa imratu masih belum kalam karena tidak mufid. Kalau sudah ada maka sudah mufid. Ya. Jelas ya? Nah, itu definisi kalam menurut ahli nahwu. Ada yang kurang jelas? Tanya. Ayo takon, jangan disin-disin. Ya. Sudah? Lanjut. Wa aqsamuhu tawi pira-pira bageane kalam. Wa aqsamuhu tawi pira-pira bageane kalam. Iku salah satun telu ditulis angka telu nae kari telu tak lam wawu. Lah kangelan, sret nomor telu beres. Tapi oleh iso telu Arab, aja telu Jawa, telu pekan, gedrek gak pantes blas. Manani utawi ditulis gedrek wah kemarin. Iku salah satun telu. Ismun tegese isim. Tadi badal kai badal. Ismun tegese isim. Wa fi'lun lan fi'il. Wa harfun lan harf. Jaa kang teka apa harfun? Jaa kang teka apa harfun limakna maring makna. Wis. Tak baleni wa aqsamuhu ta pira-pira bageane kalam. Iku salah satu telu
Ismun tegese isim, wa fi'lun lan fi'il, wa harfun lan harf. Jaa khusus untuk harf ini. Jaa kang teka apa harfun limaknan maring makna. Coba dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aksamuhu utawi pira-pira bageane kalam iku ismun isim, iku salah satun telu. Ismun tegese isim, wa fi'lun lan fi'il, wa harfun lan huruf. Jaa kang teka apa harfun limanan maring makna. Nah, coba dibaca, kamu yang baca keras. Ya. Yes. Jadi bagaimana pengertiannya? Pembagian kalam ada 3. Ya. Jadi 1 isim, kemudian fi'il dan huruf. Khusus huruf ini ada kata-kata ja'a li makna. Kalam, pembagian kalam dibagi ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Apa itu isim? Nah, tunggu yang akan datang insya Allah. Apa itu fi'il? Apa? Nanti ada alamat-alamatnya, ada tanda-tandanya. Yang saya jelaskan lebih detail lagi, sing ja'a li makna. Kenapa dalam kalimat huruf itu ada kata-kata ja'a li makna? Ngene maksudnya rek. Isim, fi'il, huruf. Huruf ini harus ja'a li makna, yang mempunyai makna. Maksudnya begini. Anda tahu nggak huruf jar? Ada tahu nggak? Apa huruf jar? Di antaranya apa? Di antaranya lam, ya. Lam itu biasanya maknanya milik. Al-malu zaidin, utai bondo iku li zaidin kedue. Jadi lam itu maknanya milik. Le ala di atas, jalastu alal kursi. Ala maknanya di atas. Istilah bahasa Arabnya disebut isti'la. Maksudnya ini kalimat huruf jar makna itu apa? Maksudnya huruf jar itu sudah ada ketentuannya. Kita tidak boleh ngarang. Apa? Ba, min, an, fi, lam, mud, mundu dan seterusnya. Jari alfiyah haka huruf al jari wahya milah hatta khala hasya'ata fi an ala gitu. Ya. Jadi intinya huruf jar itu sudah ada ketentuannya dan huruf jar itu makna dewe-dewe. Leba dengan marartu bi zaidin, saya berjalan dengan Zaid. Itu berarti huruf jar itu mempunyai makna sendiri. Kenapa kok begitu? Ada kalimat huruf tidak punya arti. Apa? Alif bakta sampai ya. Alif apa mananya? Ayo. Ada nggak mananya? Nggak ada. Jadi maksudnya huruf yang mempunyai makna itu maksudnya huruf jar. Bukan semua huruf itu yang dimaksud di sini. Mengecualikan huruf yang tidak punya makna. Apa ada huruf yang tidak punya makna? Itu alif bata. Saya tak tulis ya. Apa maknanya ya? Ayo. Ada maknanya enggak? Enggak ada. Jim. Bentuknya ini titike nang kene. Apa maknanya jim? Ayo. Ing dalem apa kelawan apa ing atase? Ada enggak maknanya? Enggak ada. Makanya wa harfun jali makna ini maksudnya kalimat huruf itu yang dimaksud di sini kalimat huruf yang mempunyai makna sendiri-sendiri. Apa itu? Fi di dalam. Kaf kayak zaidun kal badri, zaid kayak purnama. Tasbih dari balaghah itu. Ya, ala di atas. Mengecualikan huruf-huruf yang tidak punya makna seperti alif bata sa jim ha kha. Apa maknanya? Tidak ada artinya. Faham maksudnya? Yes. Sudah ya? Sudah ya? Yes. Itu tadi wa aksamuhu tai pira-pira bagiane kalam iku salah satun. Jadi apa itu tadi? Mubtada wa aksamuhu. Jadi apa? Wa aksamuhu jadi mubtada. Mubtada wajib dibaca rofa. Apa alamat rofanya itu? Dhamma. Sebab apa? Dhamma menjadi alamat rofa anggene isim mufrad, ada jamak taksir, ada muannas salim, ada fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai'. Yang mana itu?
piro-piro bagiane. Kismun dijamakan aksamun. Berarti jamak apa? Taksir. Jamak taksir itu jamak yang berubah dari mufrad. Kismun aksamun, rajulun rijalun, nabiyun ambiyau, bakhilun bukholau. Lah wazannya jamak taksir itu kok beda-beda Pak? Ada ketentuannya. Mufrad lek wazannya fa'lun jamannya begini, kalau fa'ilun jamannya begini. Makanya di Nadhom Alfiyah bab jamak taksir itu yang paling banyak 42 nadhom. Yo. Apal apa enggak? Jamak taksir muqaddimah ya apal. Afilatun afulu thumma fi'latu mata'afalun jumu'u killa wa badudhi bikasratin watan ya fi ka'arjulin walaksuja kasufi lifalin isman sohalainan afulu walirubayi isman aidan yuj'alu ingkana kalanaki dan seterusnya sampai 42. Itu apalan saya tahun 85 86. Mudah-mudahan apal terus sampai mate. Oh, tak terus rek anggetmu ya. Deres yo gak bendina ngono, mulang ya deres hakikate ya. Ya. Alhamdulillah ini fadl dari Allah. Ya. Paham? Ada yang kurang jelas? Yes. Tadi al-kalamu, coba apal enggak kon? Langsung apal enggak? Saat pengajian ya. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Wis ngono tok ae. Ya penjelasannya tadi itu. Ini kalau di otak-atik masing-masing kata-katanya, oh luar biasa itu. Al-kalamu ini kalau di i'rab mutada rafa alamat rafa'i dhamma sebab mufrad. Tadi al-kalamu mubtadaun marfuun fil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Huwa dhamirun munfasilun. Al-kalamu wal lafdu. Al-lafdu khabarul mubtada. Khabarul mubtada diwaca ra alamat rafa'i dhamm sebab isim bahasa Arab ngene. Al-lafdu khabarun marfuun, khabarun marfuun bil mubtada. Khabar itu kan dirofakan mubtada. Jadi alfiyahnya wa rafa'u mubtadaan bil ibtida kadzaka rafu khabarin bil mubtada kan gitu kan. Tadi al-lafdu khabarun marfuun bil mubtada. Alamat rafa'nya wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Al-mufidu jadi apa tadi? Na'tun wa na'tun marfu'un wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Begitu juga al-murakkab na'at kedua. Al-lafdu murakkabu itu na'at pertama, mufidu na'at kedua. Jadi ada dua na'at itu. Diterangno i'rab sedurung nyambung jan. Wis pokoknya penting tahu definisi kalam dan bagian kalam tadi. Kalau yang masih di SMP, yang pelajaran Imriti, dalilin di kalam. Apa kalam? Dalile kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Titik, sudah itu saja. Wal kalimatu bahas kalimalan. Itu saja. Apa itu kalam? Kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Sudah sampai di situ. Le alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastakimu. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Terus kalam ada tiga tadi isim fi'il huruf. Wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Kan gitu ya. Yes. Wis jurumiyah wis mari, imritin mari, alfiyah mari. Ya wis mari, sudah cukup ya. Ini sebagai pembukaan. Besok ngaji yang fikih. Pakai apa fikihnya? Mabadi. Apa Safinatun aja? Kitabnya belum dikasih. Belum. Ya kalau besok sudah siap kitabnya ya fikih, kalau belum siap ini saja enggak apa-apa. Kan rencananya jurumiyah ini dengan fikih, mbok nganggo mabadi, mbok nganggo Safinatun Najah. Sekono ae ngaji kitab cilik-cilik tapi iso paham. Ngaji kitab gede ya gak apa-apa, ngaji kitab gede gak apa-apa, gak ono eleke wong ngaji, tapi yo munyeng kabeh wong nulis maknane durung iso Indonesia mbok ngaji hikam, iki gak apa-apa, apa eleke. Tapi ya kurang menyasar gitu loh. SDM-nya belum tertata. Ya gak elek ngaji hikam, ngaji ya gak apa-apa wis. Ya lumayan daripada nganggur ngono. Ya tetap oleh ganjaran aja khawatir. Cuma kalau ngaji dimulai nol begini kan tertata dengan rapi, akhirnya ngaji itu bisa mengikuti terus. Kalau mengikuti berarti kan paham, akhirnya enak, gak ngantuk. Ngaji ngantuk karena gak paham gitu loh. Gitu. Caranya gitu. Ya sudah, saya kira sebagai mukaddimah
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.